wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wala qari'in ay wala tasihu qudwatu qari'in fa huwa bil jarri utifa ala rajulin au atfun ala rajulin walau qaddara syarihu dzalika lastaghna amma qaddarahu. Maka dijelaskan oleh musannif wala qari'in wa huwa man yuhsinul fatihata ay la yasihu iqtida'uhu bi ummiyin wa huwa man yakhillu bi harfin aw tashdidatin minal fatihah. Dan tidak sah berjamaahnya qari masuk kategori qari adalah wa huwa man yuhsinul fatihata. Al qari itu adalah orang yang bagus bacaan Fatihahnya. Ay la yasi'u iqtida'uhu bi ummiyin, maka tidak sah berjamaahnya qari orang yang bagus bacaan Fatihahnya, termasuk kata-kata bagus bacaan Fatihahnya, huruf-hurufnya dikeluarkan dari makhrajnya, dari tempatnya, bacaan tajwidnya tepat semua ya. Terus tanpa menghilangkan tasdid, itu yang harus diperhatikan di dalam bacaan Fatihah. Itu adalah orang yang bagus bacaan Fatihahnya. Tidak sah berjamaah kepada orang bi ummiyin, orang ummi. Maka masuk kata penjelasan daripada ummi dijelaskan oleh ulama secara lughat, secara bahasa, man la yaqra wa la yaktub, orang yang enggak bisa baca, enggak bisa nulis itu secara bahasa definisinya seperti itu. Namun secara istilahan wa amma salatuhu, adapun secara istilahan yang dijelaskan di atas oleh musannif, orang yang mempunyai bacaan yang bagus di dalam bacaan Fatihahnya. Sehingga dijelaskan pula wa huwa man yakhillu bi harfin, adalah orang ummi itu adalah orang yang mengganti huruf di bacaan Fatihah. Maka orang yang seperti ini tidak dianjurkan untuk menjadi imam ya. Bacaannya belum tepat ya. Syukur-syukur Fatihahnya tepat, tapi dalam bacaan suratnya ya, dalam bacaan suratnya masih meleset, itu masih untung. Yang parah kalau Fatihah yang diperhatikan, karena nanti di dalam akan dijelaskan secara rinci ya, secara rinci orang yang ummi itu seperti apa, orang yang tidak boleh jadi imam. Wala farqa fi adami sihhati iqtida'il qari' bihi baina an yakuna yumkinuhu ta'allum aw la faqtida'uhu bihi batilun mutlaqan. Maka batalnya itu secara mutlak, tidak ada pilihan. Baik orang yang dikatakan ummi tadi ada kesempatan untuk belajar atau tidak. Ada yang dihukumi nanti di dalam bacaan surat, kalau salahnya itu di dalam bacaan surat, tapi bukan karena sengaja, memang keadaan lisannya. Nanti akan dirinci yang cadel itu bagaimana, yang mutatak
yang kerepotan mengucapi ta, ada yang kerepotan mengucapi fa. Nah, itu hukumnya bagaimana? Kalau itu terjadi di Fatihah, maka sama sekali tidak ada toleransi. Ya. Harus jika dia memang ada kekurangan untuk tidak menjadi imam. Ya. Tapi makanya dijelaskan di sini jika itu bacaan Fatihah yang kurang, maka tidak perlu ditinjau apakah orang yang kurang bacaannya ini bisa belajar, punya kesempatan atau tidak. Ya. Tetap tidak boleh jadi imam. Atau dia punya kesempatan untuk belajar. Kalau ini kembali kepada dirinya. Kalau dia punya kesempatan untuk belajar namun tidak mau belajar, maka sholatnya tidak sah, walaupun dia sholat sendirian. Tapi kalau dia masih mau belajar, mau meluangkan waktunya, datang ke guru, datang ke ustadz siapa yang dia percaya, ya, memeriksa bacaannya untuk dibenahi, ini sholatnya masih sah, walaupun dalam membacanya dia masih belajar untuk dibenahi, dalam pembenahan. Ya, maka boleh kalau untuk sholat sendiri. Maka dijelaskan di sini dengan kalimat wa amma sholatuhu huwa fayufassalu fiha. Adapun sholatnya dia sendiri pribadi, maka dirinci. Fa in amkanahu ta'allumu, jika dia memungkinkan untuk belajar, walam yata'allam lam tasihha, namun tidak mau belajar, maka sholatnya tidak dihukumi sah. Wa illa sahhat, kalau tidak sah, maksudnya tadi kan dijelaskan ada kesempatan belajar tapi tidak mau belajar, maka sholatnya tidak sah. Sekarang wa illa, kalau tidak, artinya kalau tidak ada kesempatan untuk belajar, nggak punya waktu karena dia harus mencari nafkah untuk keluarganya, ya, malam harinya begitu juga repot, sibuk dan sebagainya. Atau walaupun dia belajar, keadaan lisannya tidak akan berubah, memang sudah terlahir seperti itu. Kalau memang keadaannya seperti ini, maka sah, tapi untuk sholat dia sendiri atau dia menjadi makmum, ya. Ya. Tapi kalau dia mau menjadi makmum saja, punya kesempatan belajar, tidak belajar, maka tidak sah, ya. Inilah hukum yang sebenarnya, yang sudah dicantumkan oleh ulama, ya, yang sudah diabadikan oleh ulama di dalam kitab mereka. Jadi maka dari itu sini kenapa Rasul menyebutkan dalam hadis faridatul ilmi talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, nuntut ilmu itu wajib. Maka kalau di dalam kitab Ihya, tingkatan-tingkatan kewajibannya itu sesuai yang dia hadapi. Misalnya ada orang baru balik di waktu duhur, di waktu pagi, di pagi hari. Maka ketika dia baru balik, apa yang harus dipelajari? Lihat rukun Islam. Rukun Islam yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya pilar-pilar Islam itu, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadat. Begitu dia balik harus dijelaskan tentang syahadat, makna syahadat, ya. Yang dimaksudkan aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, itu apa maksudnya? Yaitu aku berkeyakinan dan percaya bahwasanya tiada Tuhan yang disembah. Bukan menyaksikan itu harus melihat Allah, tapi berkeyakinan dan percaya bahwasanya tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Dijelaskan ketika dia baru balik, ini kewajiban orang tua. Lalu setelah itu yang harus diperhatikan sholatnya. Ketika dia balik, ketika mau memasuki duhur, apa yang berkenaan dengan sholat? Yang pertama harus dia suci badannya, pakaiannya, tempatnya, semua yang dia gunakan untuk melaksanakan sholat harus suci. Selain suci dari badan secara zahir, batin juga suci, yaitu dengan berwudu, bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, suci dari itu. Maka dipelajarkan tentang toharo semuanya.
sebelum memasuki sholat duhur, atau pas wajib tanknya itu masuk sholat duhur. Maka sebelum selesai dia belajar tentang sholat dan toharoh, ya, secara global yang wajib-wajib saja dulu, ya. Ini sudah jam 1:30, sudah masih banyak yang ditanyakan. Pelajari dulu sampai selesai. Itu kewajiban-kewajiban. Lalu lihat lagi rukun Islam selanjutnya. Kalau dia menghadapi tentang zakat, dia memiliki harta, maka harus belajar tentang zakat. Nah, seperti itu contoh-contoh yang harus diperhatikan di dalam mendahulukan ilmu Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, karena kita sekarang sering sholat berjamaah, maka aturan-aturan di dalam berjamaah itu harus kita ketahui. Kadang-kadang kita menemukan imam seperti ini, bagaimana ya, sah? Apa sah atau tidak? Ragu akhir, ya. Nah, seperti ini sudah jelas dijelaskan oleh ulama, maka dinyatakan tidak sah bermakmumnya si qori kepada orang ummi yang tidak pas bacaannya. Wa amma istilahul fuqaha wa huwa, seperti yang dicontohkan yakhillu biharfin. Yakhillu biharfin, dengan kata-kata yakhillu biharfin mengganti atau menghilangkan satu huruf, imma bi isqatihi, atau membuang huruf, ka isqatil wawi, seperti menghilangkan waw pada bacaan iyyaka na'budu iyyaka nasta'in, tidak pakai waw. Iyyaka na'budu iyyaka nasta'in berarti membuang waw. Di situ ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, walaupun satu huruf. Walaupun waw itu ketika dibuang tidak merubah makna. Kenapa? Hanya kepadamu lah ya Allah na'budu, kami menyembah. Iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu pula kami hanya minta pertolongan. Tidak ada wawnya. Dan waw itu artinya dan. Walaupun dibuang itu tidak berubah kepada makna. Tapi kalau menjatuhkan waw pada bacaan Fatihah, membuang satu huruf waw saja, walaupun itu tidak berubah kepada makna, maka batal sholatnya, ya. Jadi bacaan Fatihah ini nggak ada toleransi, nggak ada toleran di sini. Begitu ada yang kurang, langsung ada yang terubah hurufnya, langsung kita mufaroqah sudah, ya. Kalau mau selamat sholat kita, ya. Wa imma bi ibdalihi ka ibdalil ha'i bil ha, atau mengganti huruf ha dengan ha, ya. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim, diganti ar-rahmanir rahim, ya, diganti ha, maka batal. Kan mirip, ya. Kalau kita enggak teliti, ar-rahmanir rahim, 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 ya, ha dengan ha, Allahu dengan Allahu, ya, alhamdulillah dengan alham. Nah, hati-hati, ya. Ini harus dirinci karena demi sahnya sholat berjamaah dan sholat untuk sendirian juga ini. Kalau dia nanti statusnya sengaja tidak mau belajar dengan rasa malu dan sebagainya, batal sholatnya. Wadhalil ladhi al-mu'jamah biddalil muhmalah, atau mengganti dhal dengan dal, alladhi dengan alladhi, ya. Alladina an'amta, alladina dhal alladhi dzadzubad, ya, alladina, ya, diganti dal, enggak ada titiknya, alladina. Nah, mirip kan? Nah, maka kalau kita tahu itu ternyata huruf dal yang diucapkan bukan dal, ya, maka kita harus mufarraqah, ya. Ada imam baca seperti ini harus mufarraqah, terjadi pada Fatihah, ya.
Tapi kalau di dalam surat yang hukumnya sunnah itu dilihat. Kalau dia selalu sengaja dan mengerti tapi sengaja, batal juga sholatnya. Kalau disengaja, ya. Sengaja dan ngerti. Atau kata beliau, kata ulama, kana yaqulul muttaqim bi ibdalis sin ta'an wa idghamiha fit ta, atau dengan mengganti sin pada ta, mustaqim jadi muttaqim, ya. Ihdinas siratal muttaqim, muttaqim. Nah, ada, ini dicontohkan sama ulama, ya. Atau mengganti dot, huruf dot pada kalimat dolin dengan biddai, waladdo diganti, padahal yang benar waladolin, dot tanpa titik, dot mirip, ya. Wa althaku, dan untuk orang yang pelat, untuk orang yang pelat, wahwa man yubdilu, man yabdulu bila idghamin, mengganti tanpa idgham. Lau kanat luzghatuhu yasiratan, seandainya pelatnya itu cuma sedikit, ya, pelat membaca hurufnya cuma sedikit, kata-kata sedikit di sini gimana? Bi an yukhrijal harfa ghairu safin lam tu'athir, ya. Hanya kurang fasih sedikit saja, maka tidak berpengaruh. Nah, misalnya dotnya kurang tepat, bo, ya, dot, bo, nah, kurang tepat itu cuma beda tipis, apa, sedikit saja. Memang keadaannya seperti itu, sudah, itu tidak berpengaruh, ya. Wahakar rawayani an Maqra ibn Sarid qala, nah, ini penjelasan ulama, la tasihu imamatul al-ghad, la tasihu imamatul al-thaq, maka tidak sah hukumnya imam orang yang pelat. Imam yang pelat, jelas pelatnya, maka tidak sah. Wa kana bihi luthghatan yasiratan wa kana li luthghatan mithliha fastajabtu an aqula. Maka kalau orang itu sama-sama pelat, memang misalnya cuma dia 2 orang, ya, sama-sama pelat, maka sah bermakmumnya orang pelat ketemu pelat, ya. Memang sudah bawaan kayak gitu. Tapi kalau untuk umum, secara umum di masjid masih ada yang lain, maka harus ya yang lain, ya. Ini pelat ini bawaan lahir, Pak, nggak boleh jadi imam, ya. Pelat yang bawaan lahir, apalagi pelatnya bukan bawaan lahir, karena keceklek. Ya, apa maksudnya keceklek? Karena nggak belajar, ya. Ya karena sudah kadung dituakan, jadi imam akhirnya. Nah, ini hati-hati. Apalagi jenis yang lain selain pelat adalah dijelaskan wal ikhlalu bitasdidah katakhfifi iyyaka fa in khaffafa wa taqada ma'nahu kafara. Sekarang ada kalimat iyyaka, ada tasdid pada di atas ya, ya, iyyaka. Sekarang kalau dia sengaja bisa tapi sengaja dihilangkan dan dia tahu maknanya, kafir, hukumnya kafir. Karena iyyaka tanpa tasdid iyyaka itu cahaya matahari. Nama cahaya matahari itu al-iyak. Al-iyak itu cahaya matahari artinya. Kalau dia tahu artinya seperti itu dan dia sengaja mengucapkan seperti itu, paham apa yang dia ucapkan, ya, maka kafir hukumnya. Berarti dia menyembah kepada cahaya matahari, ya. Wal ya'udzu billah. Li'annal iyyaka
karena arti iyyaka ismun lidau isyamsi, karena iyyaka tanpa tasdid itu adalah nama daripada cahaya matahari, kama marra fil arkan, sebagaimana itu sudah dijelaskan dalam penjelasan tentang rukun di bacaan Fatihah. Wa qurihal iqtida'u binahwi ta'ta'i kafa'fa'in walahinin bima la yughayyirul makna. Makruh hukumnya bermakmum kepada orang yang ucapan taknya kurang jelas. Kita tak ya, agak kerepotan. Fa jadi pak. Ya. Fa jadi pak misalnya. Tak jadi tak, kadang lari ke tak, tapi memang bukan disengaja, tapi memang bawaan. Kalau seperti itu masih dihukumi makruh, bukan batal. Seperti contoh yang lain dicontohkan ulama. Tapi kalau seperti itu keadaannya, dia bisa belajar, ya, namun tidak mau belajar, tetap dihukumi batal sholatnya untuk dirinya sendiri, ya. Tapi kalau jadi imam, dia tidak mau belajar, maka tidak boleh jadi imam, akan batal kalau sengaja. Baru contoh yang lain seperti bacaan an'amta. An'amta diganti dengan dhammah an'amtu, ya, atau dengan kasrah an'amti. Mungkin kalau ini jarang, tapi takut-takut ada seperti itu membatalkan, ya. Walaupun hanya garisnya aja yang salah, Ustaz. An'amta jadi an'amti. Ya kan, garisnya fathah jadi kasrah atau jadi dhammah. Kadang-kadang walaupun sekecil itu, ya, tapi sudah berubah makna. An'amta yaitu kepada yang telah engkau anugerahkan, ya Allah, kepada orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Engkau, kalau an'amtu itu saya memberi nikmat, itu an'amtu. Kalau an'amti, kamu perempuan telah ngasih nikmat sama mereka. Kamu perempuan, khitabnya kepada perempuan. Nah, itu bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab itu ada kamu yang diarahkan kepada laki-laki, ada kamu yang diarahkan kepada perempuan. Kalau anta yaitu an'amta, anta itu kamu laki-laki. Kalau anti, an'amti itu kamu perempuan. Nah, itu masalahnya bahasa Arab seperti itu, ya. Wa amma salatuhu fi nafsihi, sekali lagi dijelaskan oleh ulama, walaupun bacaannya demikian kesalahannya, kalau dia sholat sendirian, dirinci lagi oleh ulama, fa in amkanahu ta'allumu, jika memungkinkan dia untuk belajar, lam tasihha, maka sholatnya tidak sah. Wa illa sahhat, kalau dia mau belajar, ya, maka sah hukum sholatnya, ya. Sudah tahu salah tapi nggak mau benerin, bukan bawaan lahir, ya. Artinya kalau dibenerin bisa, tapi kalau bawaan lahir seperti pelat, itu tidak boleh jadi imam saja, tapi sholatnya dihukumi sah kalau dia jadi makmum dan sholat sendirian, ya. Kalau jadi imam tidak boleh, ya. Ya kayak apa, Pak? Kalau ada kekurangan kok bisa jadi pemimpin, kan gitu. Nah, itu contoh. Sekali lagi, siapapun yang menjadi pemimpin jangan sampai ada kekurangan, ya. Fa in kana al-lahnu fi ghairil Fatihah, jika bacaan lagu itu kadang-kadang berpengaruh kalau orang yang tidak ngerti hukum bacaan. Karena lagu bacaan yang pendek bisa jadi panjang, ya, karena mencocokkan lagu. Nah, ini kalau di dalam Al-Quran tidak boleh seperti itu, ya. Lain kalau syair, ya. Kalau syair tidak berpengaruh, ya. Fa illam yughayyiril makna lam yadur. Kalau bacaan itu selain pada Fatihah, lagunya
Asalkan perubahan itu tidak merubah kepada makna, maka tidak berbahaya kalau bacaan selain pada Fatihah. Tapi kalau pada Fatihah nggak ada keringanan apapun. Lakin yahrumu alal amidil alim, akan tetapi haram hukumnya bagi orang yang mengerti, yang disengaja pakai lagu itu, padahal lagu itu merubah pada bacaan, ya, panjang jadi pendek. Kalau merubah kepada makna dia sengaja, haram hukumnya, ya. Begitu juga kalau dia tahu dan sengaja, hukumnya haram. Wa in ghayyaral makna fa in kana abidan qadiran ala shawab batalat sholatuhu. Jika sampai merubah kepada makna bacaan surat, ya, tapi dia ngerti, dia tahu kalau yang dia baca itu ngerubah kepada makna, ya, tapi tetap dilakukan, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya walaupun selain Fatihah. Wa in kana nasiyan au jahilan au ajizan anis shawab shahat sholatuhu wal qudwatu bihi ma'al karoha. Tapi kalau kesalahan baca surat selain Fatihah itu karena lupa atau karena tidak tahu kalau dia itu bacaannya salah, ya, atau memang dia lemah keilmuannya, lemah dalam membacanya, tapi Fatihahnya benar, cuma dalam baca surat ada kesalahan, maka shahat sholatuhu, maka sah sholatnya, wal qudwatu bihi ma'al karoha, dan berjamaah kepada orang seperti ini. Tuh, kayak apa mau dapat keutamaan jamaah, orang sholatnya jauh dihukumi makruh, ya nggak dapat pahala jamaah, Pak. Ya hanya sah cuma ma'al karoha, ya. Hukumnya sholatnya sah berjamaahnya, tapi disertai kemakruhan, bukan hal yang disenangi, ya. Wayam bagi li ghairil qadir tarkuhu wa kal Fatihah fima dzukira badaluha. Maka seharusnya sudah bagi orang yang tidak mampu, ya, untuk meninggalkannya, ya, artinya tidak usah jadi imam, ya, kalau sudah memang keadaannya. Tapi tadi dihukumi sama al karoha itu kalau dia lupa, ya. Tapi pada surat ini, ya, bukan Fatihah, kalau dia lupa atau memang karena tidak ngerti, atau memang karena lemah dalam artian dia nggak bisa ngucap yang sebenarnya, ya, yang dengan huruf yang tepat itu nggak bisa, memang keadaannya dia. Nah, ini ma'al karoha dihukumi makruh. Silakan Pak, mungkin ada masalah bacaan Fatihah ini agak ribet sedikit, ya, silakan jika ada yang mau ditanyakan, ya. Adalah seorang imam itu biasanya dia benar itu tasbih juga biasanya hilang gitu. Jadi sebenarnya iya itu yang kedua itu biasanya karena sudah biasa itu bagaimana itu masalahnya. Jadi sekali lagi sudah dijelaskan kalau pada bacaan Fatihah itu tidak ada pengertian apapun, harus kita memisahkan diri, sudah mufaraqah, ya. Tidak ada toleran, ya. Kalau pada Fatihah, kalau bacaan pada selain Fatihah masih dimaklumi, ya, masih bisa dihukumi sah, ya. Itu pun dengan karoha, ya. Kalau sudah makruh kita tahu berjamaah, masa mau lanjut ke rakaat kedua, Pak? Daripada makruh berjamaah, mending sholat sendiri kan? Iya kan? Artinya mending mufaraqah. Tapi kalau pada Fatihah kita lanjutkan, batal sholat kita. Nah, itu masalahnya. Karena apa? Fatal tanpa menggunakan tasdid pada iyaka, ya. Iyaka. Iyaknya dua, yang satu mati, satu itu tasdid, ya. Iyyaka, satu mati hurufnya ya, yang satu hidup, dijadikan satu, diganti dengan tasdid. Nah, itu yang harus paham. Seperti Ar-Rahman, apalagi
waladdol, jangan waladdo, tidak ada tasdidnya, waladdolin misalnya, lamnya tidak ada tasdidnya, waladdolin, doli. Ingat kampung Doli di Surabaya jadinya, ya. Ya, karena rumah orang tua saya itu di Kupang Keranjan, kurang lebih 2 kilo jaraknya mau ke arah Doli itu, ya, di Kupang Keranjan. Jadi jangan sampai kalau pada bacaan Fatihah itu ada kekurangan, ya. Kekurangan yang sangat fatal, ya. Kalau yang tidak merubah kepada makna, masih di Fatihah seperti Allah panjangnya itu agak kelewatan sedikit, masih dimaklum, masih bisa. Nah, tapi kalau sudah sampai merubah huruf, ya, itu tadi sudah dijelaskan secara rinci, maka kita harus mufaraqah. Nah, kalau mufaraqah, nah, kita dalam berjamaah minimal gerakan itu sama dengan imam, ya. Kalau sudah mufaraqah, atau kita lebih lambat gerak sendiri sudah, ya. Jadi kalau mau supaya tidak terjadi fitnah, itu gerakannya sama dengan imamnya. Imam Allahu Akbar, ikut Allahu Akbar juga, ya. Langsung. Karena hukum berjamaah yang sahih, yang tidak dimakruhkan itu adalah ketika imam duluan berdiri, baru makmum berdiri, itu berjamaah yang sah. Nah, tapi kalau sudah mufarraqah, gerakan kita harus beda, minimal sama dengan imam. Ya. Ya. Ya, mufarraqah itu nggak harus membatalkan sholat, langsung melanjutkan sholat kita. Ya, langsung itu mufarraqah, langsung niat, ya Allah. Dalam hati ngomong, saya niat mufarraqah, memisahkan diri dari imam, itu mufarraqah. Artinya sudah sholat sendiri, tidak bergabung dengan jamaah ini. Berarti Pak, pahala itu hilang, ya? Iya, sholat sendirian hukumnya jadinya, ya. Tapi sah, timbang dilanjutin batal, iya kan? Nah, nanti bisa i'adah. Kalau batal haram hukumnya, tidak boleh membatalkan. Kalau mau dapat keutamaan jamaah lagi, kita bisa ngulang sholat jadi makmum atau jadi imam dengan jamaah yang baru. Bukan ikut jamaah yang berlanjut ini, jangan. Biarkan berlanjut terus. Ya. Nanti harus kita punya kewajiban mengingatkan. Makanya sekali lagi, ada pengurus masjid yang sangat hati-hati itu ngangkat jadi imam. Jadi dikasihkan ratib bulanan, ada gaji bulanan, karena supaya 5 waktu jadi imam, tidak boleh orang lain pokoknya. Sampai-sampai kayak di Masjid Manuntung, Jumatan pun yang jadi imam adalah yang sudah ditunjuk. Ya. Padahal makruh seperti itu, ya. Yang kalau Jumatan yang khotib yang jadi imam, makruh. Tapi kecuali ada halangan, misalnya suara serak atau si khotib kecapean dan sebagainya, boleh. Kalau ada udzur lain, kalau nggak ada udzur makruh. Ya, ada lagi Pak, silakan. Kalau itu Pak, kirokan lagu itu dibolehkan Pak, ya? Asalkan tidak berubah warna. Iya, kalau lagu boleh, lahan boleh, asalkan tidak merubah kepada makna tadi. Ya, kalau itu terjadi di pada Fatihah, ya mungkin panjangnya dibaca kelewat panjang karena lagu, itu bisa batal, ya, membatalkan kalau pada Fatihah. Maka si qori hati-hati juga. Namun kata-kata qori di sini bukan harus yang pandai lahan. Justru lahan di dalam bacaan sholat 5 waktu itu tidak dianjurkan. Melakukan Bismillahirrahmanirrahim, yang dianjurkan itu tartil, bacaan tartil, bukan dengan lagu, ya. Karena ada di suatu masjid yang bacanya pakai lagu, tapi untung masih benar, tidak salah, ya. Ada lagi, silakan. Ya.
yang disampaikan Imam kami tadi bahwa kalau ada suatu kesalahan yang mutlak kita harus memisahkan dari jamaah itu. Apakah itu mutlak dan pada karena awal kita sudah berjamaah, tetapi dalam pertengahan berjamaah wah karena ini harus apakah itu mutlak kalau kita tidak ada dispensasi bahwa kita sudah awal itu berjamaah. Wallahu alam ya. Artinya keterangan yang pasti dari ulama itu belum ada. Yang ada itu ya misalnya yang ada di dalam kitab ini, misalnya ada di rokaat pertama bacaannya benar ya. Nah, taunya pada rokaat kedua batal atau ada kesalahan, maka kita mendapatkan pahala sholat berjamaah itu selama kita ikut sama dia tadi. Setelah itu begitu mufaraqah terlepas. Itu keterangan yang ada. Maka kita kiaskan dari keterangan yang ada itu. Makanya ketika ditanyakan apakah dapat pahala? Enggak dapat pahala. Nah, nanti kalau kita mau dapat pahala jamaah, kita i'adah lagi, sholat i'adah, mengulang sholat kita. Tapi enggak membatalkan ya. I'adah itu hukumnya sunnah ya. Karena ingin dapat keutamaan jamaah tadi. Ada juga orang seperti Ustadz Ali Ridho almarhum yang sudah meninggal ya. Jadi beliau itu tidak mau sholat berjamaah ketinggalan takbiratul ihramnya. Takbiratul ihramnya saja nggak mau ketinggalan. Artinya kalau sudah lewat dari satu rakaat atau sudah baca Fatihah berarti kan tidak takbiratul ihram bersama imam. Nah, beliau nggak mau itu. Walaupun dia sholat tapi nanti dia sholat lagi ada. Sholat cari jamaah yang lain, ngulang sholatnya dia. Bukan dianggap batal sholatnya, tapi dia pengen keutamaan yang seperti itu, yang selalu takbiratul ihramnya bersamaan dengan imam. Artinya bersamaan, begitu Allahu Akbar, makmum ikut takbir, Allahu Akbar. Ya, begitu Pak Muklis ini. Sementara keterangannya seperti itu. Kalau mau secara pasti masalah dispensasi apa dan sebagainya belum tahu, wallahu alam ya. Nah, dikiaskan dengan keterangan yang sudah ada ya, itu tidak mendapatkan pahala jamaah. Dapat pahala jamaah selagi dia berjamaah. Sekarang loh kalau gitu kenapa nggak diteruskan aja? Ya kan batalnya kita tahu batalnya mulai rakaat berapa. Kalau kita batalnya tahu dari pertama, misalnya dari takbiratul ihram dia sudah salah hurufnya, ya sudah salah mengucapkan Allahu Akbar itu ada kesalahan, ya kita nggak boleh lanjut juga tetap. Kalau lanjut ya batal sholat kita, kan seperti itu. Nah, kalau dia pribadi sekarang, kalau misalnya ada kekurangan dia tetap menjadi imam dan makmum tidak tahu atas kekurangan dia, ya. Dia tetap dapat pahala tapi bukan pahala jamaah. Sholat sah sendirian saja, tidak mendapatkan keutamaan jamaah. Walaupun dia niat jadi imam. Nah, kalau makmum yang tahu bahwasanya imamnya ada kesalahan, tetap melanjutkan, batal makmumnya. Nanti dilihat lagi apakah dia dihukumi sholat sendirian itu sah atau tidak, lihat keadaan dirinya. Kalau memang dirinya tidak mau belajar, tetap seperti itu, dia sholat sendirian pun tidak sah, apalagi untuk jadi imam ya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan berkali-kali oleh ulama di setiap babnya ya. Maka dari itu hukum wajib belajar itu wajib hukumnya ya. Wajib menyampaikan bacaan Fatihah. Ada lagi? Ya. Mengenai gerakan sholat dalam sholat bagi makmum itu, apakah nunggu dulu sampai selesai si imam ini, misalkan tasyahud awal diri dia sampai sempurna, jadi baru si makmum ini naik, atau ya itu saja asalkan tidak mendahului yang mana yang kedua? Yang paling baik setelah imam sempurna gerakannya baru makmum mengikut. Itu aturan jamaah yang paling afdal. Nanti ada di sini. Ya, nanti tapi setelahnya tentang
tentang aturan-aturan syarat-syarat berjamaah nanti. Qauluhu ya. Oh, sudah masuk Isya. Kalau sudah masuk Isya jangan diteruskan dulu. Iya. Sudah masuk tank sudah ya. Apa masih ada semenit 2 menit? Oh, lebih malah. Ya. Ya sudah. Nah, ini. Jadi karena di sini saya mengamati satu-satu, maksudnya yang tidak terlalu penting yang sudah dibahas dilewatkan, tapi dilihat, wah ini penting semua. Iya, penting semua harus dilewat, nggak ada yang bisa dilewatin. Nah nanti setelah ini adalah bacaan-bacaan yang hukumnya wajib, seperti takbiratul ihram itu bagaimana? Kalau Fatihah itu kan tidak ada toleran sama sekali. Kalau bagaimana nanti ketika di takbiratul ihram, bagaimana di bacaan tasyahud yang masuk kepada rukun, baru bacaan salawat kepada Nabi, bacaan assalam yang pertama. Nah ini nanti dibahas setelahnya insyaallah. Ya. Sehingga kita betul-betul mengetahui secara rinci. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mari kita berdoa bersama sehingga dengan manfaat dan barokah dari Allah yang Allah limpahkan kepada kita, kita terus mau kemauan untuk belajar dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-hadiniya wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husnil amal wa rizqan wasi'a la tu'adzibna alaih wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.